Bayangkan seorang ibu meninggalkan anak-anaknya yang masih kecil demi mengejar harapan hidup yang lebih baik. Tapi, siapa sangka, perjalanan itu justru membawanya pada kehidupan yang penuh derita. Ibu Ani, seorang tenaga kerja wanita, hanya bisa memandang keluar jendela rumah majikannya sambil menahan air mata. Di dalam rumah itu, dia kehilangan kebebasannya, harga dirinya, bahkan mimpinya. Halo sahabat, terima kasih sudah mampir ke cerita hari ini. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk mendukung channel ini agar terus memberikan kisah-kisah penuh makna yang menginspirasi dan menyentuh hati. Mari kita mulai ceritanya. Wati, seorang janda berusia 35 tahun, hidup di sebuah desa kecil di Jawa Timur yang penuh dengan keterbatasan. Kehidupan keluarga Wati terasa semakin sulit setelah suaminya meninggal dalam kecelakaan kerja beberapa tahun lalu. Ia yang sebelumnya memiliki pasangan untuk berbagi beban hidup kini harus menghadapi segala sesuatu sendirian. Dua anak kecilnya, seorang putra berusia 7 tahun dan putri yang baru berusia 5 tahun, menjadi beban yang semakin berat di pundaknya. Setiap hari, ia berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang layak. Suami yang dulu menjadi pencari nafkah kini hanya tinggal kenangan. Meski Wati memiliki harapan dan impian, namun kenyataan yang ada tidak membiarkannya bermimpi terlalu tinggi. Di tengah kehidupan yang serba kekurangan ini, datanglah tawaran bekerja di luar negeri sebagai tenaga kerja wanita yang bisa mengubah nasib mereka. Tawaran itu datang dari seorang agen yang menjanjikan gaji yang cukup besar untuk bisa membiayai kehidupan anak-anaknya, meskipun ia harus berpisah dengan mereka. Wati merasa cemas, namun di sisi lain, dia merasa tidak punya banyak pilihan. Banyak teman-temannya yang pergi bekerja ke luar negeri dan mengirimkan uang yang cukup untuk keluarga mereka. Dengan harapan dapat memberikan kehidupan yang lebih baik bagi anak-anaknya, Wati memutuskan untuk mengikuti jejak mereka dan merantau ke Taiwan. Namun, di dalam hati kecilnya, Wati tahu bahwa perjalanannya tidak akan mudah, tapi ia tidak punya banyak pilihan. Perpisahan dengan anak-anaknya terasa berat, terutama dengan putri kecilnya yang selalu menangis ketika harus ditinggal. Wati berjanji akan segera kembali untuk mereka, tetapi siapa yang bisa menebak bahwa perjalanan hidupnya ke Taiwan akan membawa tantangan yang jauh lebih besar dari yang dia bayangkan. Setibanya di Taiwan, Wati disambut dengan situasi yang sangat berbeda dari apa yang ia bayangkan. Sebelum berangkat, agen yang merekrutnya menjanjikan pekerjaan yang nyaman dan gaji yang memadai, serta tempat tinggal yang baik. Namun, begitu tiba di negara asing itu, kenyataan mulai terasa pahit. Dia dipertemukan dengan majikan pertamanya, seorang wanita parubaya bernama Nyonya Lin, yang memiliki suami lanjut usia bernama Tuan Lin yang lumpuh total. Rumah yang akan menjadi tempat Wati bekerja sangat besar dan megah, lebih besar dari rumah Wati di desa. Namun, di balik kemewahan itu, Wati segera merasakan ketidaknyamanan yang tak terkatakan. Pada awalnya, Wati diharapkan untuk membantu merawat Tuan Lin, yang tidak bisa bergerak dan harus dibantu dalam segala aktivitasnya. Nyonya Lin memberikan instruksi yang tampaknya sederhana, namun tak jarang berubah setiap saat. Rutinitasnya dimulai dengan bangun pagi-pagi sekali, memandikan Tuan Lin, memberi makan, dan membantu segala kebutuhan lainnya. Meski rumah itu tampak besar dan megah, Wati merasa terkurung dalam rutinitas yang tiada henti. Setiap kali dia mencoba berbicara atau bertanya tentang pekerjaannya, Nyonya Lin hanya memberikan perintah dengan nada datar, tanpa empati sedikit pun. Wati merasa kesulitan untuk beradaptasi dengan aturan yang sangat ketat dan lingkungan yang begitu asing. Di rumah itu, ia merasa seperti burung dalam sangkar besar, terjebak di antara dinding-dinding yang dingin dan rutinitas yang melelahkan. Meskipun Nyonya Lin memberinya tempat tinggal dan makanan, jumlahnya sangat terbatas dan seringkali tidak cukup. Pagi hari dimulai dengan cepat, dan Wati harus segera melakukan pekerjaannya tanpa banyak waktu untuk beristirahat. Jika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan majikannya, Wati segera dihukum, baik dengan kata-kata kasar atau dengan pemotongan gaji. Dalam hati, Wati bertanya-tanya apakah ia membuat keputusan yang salah dengan meninggalkan anak-anaknya di rumah demi pekerjaan ini. Hari-hari Wati di Taiwan terasa semakin berat dan penuh tekanan. Setiap pagi, dia bangun lebih awal daripada yang lainnya,
memulai harinya dengan rutinitas yang sudah menjadi bagian dari hidupnya, meskipun itu sangat melelahkan. Mandi Tuan Lin yang lumpuh adalah tugas pertama yang harus dilakukannya. Tidak ada rasa kasihan dari majikan yang melihatnya begitu lelah. Bahkan, Wati merasa bahwa pekerjaan itu tidak dihargai dengan layak. Makanannya hanya sedikit, dan terkadang tidak seimbang. Dia harus berbagi ruang makan dengan Tuan Lin, yang meskipun lumpuh, kadang memberi isyarat tidak puas dengan cara Wati merawatnya. Setiap hari, Wati merasa seolah-olah dunia di sekitarnya semakin sempit. Tugas-tugas lainnya, seperti membersihkan rumah besar itu, menyapu, mengepel, dan mencuci pakaian, seakan tak ada habisnya. Nyonya Lin, meskipun tidak kasar secara fisik, selalu memperlakukannya dengan dingin. Setiap kali Wati melakukan kesalahan kecil, seperti tidak menempatkan sesuatu dengan tepat, Nyonya Lin akan mengkritiknya dengan keras. Wati merasa kehilangan arah, seperti tak ada ruang untuknya di rumah itu. Setiap hari, Wati hanya memiliki sedikit waktu untuk beristirahat, dan itu pun seringkali terganggu oleh tugas-tugas mendadak dari majikannya. Sementara itu, anak-anaknya di rumah masih berharap dirinya kembali dengan membawa kehidupan yang lebih baik. Namun, Wati merasa semakin terperangkap dalam hidup yang tidak ada habisnya. Tak jarang, Wati menangis diam-diam saat majikannya tidak ada di rumah. Rasa rindu pada anak-anaknya begitu besar, tetapi dia tahu, dia harus terus bertahan agar bisa memberikan mereka masa depan yang lebih baik. Namun, semakin lama dia bekerja di rumah itu, semakin besar rasa kecewa yang tumbuh dalam dirinya. Tidak ada yang peduli padanya, kecuali tugas-tugas yang terus menumpuk. Hidupnya seakan hanya berputar di sekitar rutinitas tanpa ada harapan untuk berubah. Suatu hari, ketika Wati sedang duduk di ruang kerja, sebuah panggilan masuk ke telepon rumah. Saat itu, dia tahu itu adalah kesempatan langka untuk mendengar suara anak-anaknya. Dengan cepat, Wati mengangkat telepon itu, namun hatinya berdebar-debar. Di ujung sana, terdengar suara anaknya yang merindukannya. "Ibu, kapan pulang?" tanya anak lelakinya, yang suara kecilnya penuh dengan harapan. Wati hanya bisa mengucapkan kata-kata penghiburan yang tidak sepenuhnya meyakinkan dirinya sendiri. "Ibu akan pulang segera, Nak. Ibu baik-baik saja." Namun, di dalam hatinya, rasa rindu yang mendalam tidak bisa dia sembunyikan. Anak-anaknya sudah cukup besar untuk memahami bahwa ibu mereka tidak berada di rumah, tetapi mereka tidak tahu bahwa di luar sana, ibunya sedang berjuang untuk bertahan hidup dengan cara yang sangat berat. Wati mendengarkan suara mereka yang penuh harapan, meski di sisi lain hatinya merasa hancur karena tidak bisa memberikan lebih dari sekadar janji kosong. Percakapan singkat itu menjadi pengingat betapa ia merindukan anak-anaknya, yang harus menerima kenyataan bahwa mereka dibesarkan tanpa kehadiran ibu di sisi mereka. Bahkan, saat Wati ingin memeluk mereka, semua yang bisa dia lakukan hanyalah menenangkan diri dan mengingatkan dirinya bahwa dia berada jauh dari mereka untuk memberikan kehidupan yang lebih baik. Namun, seiring berjalannya waktu, rasa cemas dan kelelahan yang terus-menerus menggerogoti tubuh dan pikirannya membuatnya mulai meragukan apakah pengorbanannya benar-benar sebanding. Setiap kali panggilan dari rumah berakhir, rasa kesepian itu semakin dalam. Bahkan dengan segala tugas yang dia lakukan, Wati merasa semakin jauh dari tujuan awalnya, yaitu memperbaiki kehidupan keluarganya. Semua ini tidak terasa seperti akhir yang bahagia, melainkan semakin memunculkan perasaan terjebak yang menggerogoti semangatnya. Hari demi hari, Wati semakin merasakan bagaimana kehidupan di Taiwan seakan menutup semua jalan keluar. Dia merasa terisolasi dan terkunci dalam rutinitas yang tak ada habisnya. Rumah besar yang terlihat indah itu ternyata menjadi penjara yang mengurung kebebasannya. Setiap pagi, Wati bangun dan langsung melayani Tuan Lin tanpa ada waktu untuk dirinya sendiri. Rutinitas itu terus berlanjut, dan satu-satunya kebebasan yang dimilikinya adalah beberapa jam saat Nyonya Lin keluar berbelanja. Namun, meskipun demikian, Wati tidak bisa menikmati kebebasan itu sepenuhnya. Dia harus selalu siap jika ada tugas mendadak yang diberikan, dan seringkali, kebebasan singkat itu pun terganggu. Hanya ada sedikit waktu untuk beristirahat, dan bahkan itu sering dipenuhi dengan rasa cemas tentang apa yang akan terjadi jika ada yang salah.
Wati merasa seperti seseorang yang tidak punya suara dalam hidupnya sendiri. Semua yang dilakukannya di rumah itu hanyalah demi memenuhi tuntutan majikannya yang tidak pernah puas. Wati merindukan kehidupan yang dulu ia miliki, meskipun itu penuh dengan kekurangan. Setidaknya, di rumah, dia tahu bahwa setiap langkah yang diambil adalah untuk kebahagiaan keluarganya. Namun, di sini, di Taiwan, semua itu terasa seperti kehilangan. Tak ada yang bisa dia lakukan untuk mengubah nasibnya, dan jika dia mencoba berbicara atau meminta bantuan, ia hanya akan mendapat teguran keras dari Nyonya Lin. Setiap kali Wati melihat anak-anaknya melalui panggilan video singkat, dia merasa lebih terperangkap dalam situasi ini. Keinginan untuk pulang semakin besar, tetapi biaya perjalanan pulang yang tinggi dan ketidakpastian tentang apakah dia akan diperlakukan dengan lebih baik di rumah lain membuatnya merasa seperti terperangkap dalam sebuah lingkaran setan. Tidak ada jalan keluar yang jelas, hanya ketidakpastian yang semakin memperburuk keadaan emosional dan mental Wati. Perasaan terisolasi ini semakin memperburuk tubuhnya yang semakin lemah, dan semakin membuatnya merasa bahwa perjalanannya untuk memberikan kehidupan yang lebih baik untuk keluarganya malah membawa penderitaan yang jauh lebih besar. Suatu pagi, setelah hampir seharian bekerja keras tanpa henti, Wati sedang membersihkan meja di ruang tamu. Tangannya yang sudah kelelahan secara tidak sengaja menjatuhkan sebuah vas bunga berwarna merah yang dihias dengan rumit. Vas itu meluncur dari meja dan pecah berkeping-keping di lantai keras. Saat itu, Wati merasa seperti dunia runtuh di sekitarnya. Dalam sekejap, dia bisa merasakan bahwa kesalahan kecil ini akan berakibat sangat besar. Tanpa berani bergerak, Wati hanya bisa berdiri terpaku memandangi pecahan vas itu. Keringat dingin bercucuran di pelipisnya, dan jantungnya berdebar kencang, merasakan ketegangan yang mencekam. Nyonya Lin yang mendengar suara pecahan itu langsung datang ke ruang tamu dengan wajah yang berubah menjadi sangat marah. "Apa yang kamu lakukan? Ini vas mahal. Kamu harus mengganti." Suara Nyonya Lin menggelegar, membuat Wati merasa seolah-olah dirinya tidak lebih dari seorang pembantu yang tidak berharga. Dalam hati, Wati merasa sangat menyesal dan cemas, tetapi dia tidak berani mengatakan apa-apa. Ketakutannya semakin menjadi-jadi ketika Nyonya Lin memutuskan untuk memotong gajinya bulan itu sebagai hukuman atas kerusakan yang terjadi. Wati tahu bahwa jika gajinya dipotong, itu berarti uang yang seharusnya dia kirimkan untuk anak-anaknya di rumah akan berkurang, dan itu semakin memperburuk perasaannya. Selama ini, dia berusaha keras agar anak-anaknya bisa hidup lebih baik, tetapi kini dia merasa tidak hanya gagal dalam pekerjaannya, tetapi juga gagal sebagai seorang ibu. Rasa malu dan kecewa semakin menghimpitnya. Wati berusaha menahan air matanya, tetapi gagal. Saat itu, ia hanya bisa menunduk, berusaha tidak memperlihatkan kelemahan di hadapan Nyonya Lin yang tidak menunjukkan sedikit pun empati. Dia merasa seperti berada di bawah tekanan yang sangat besar, seolah-olah setiap langkahnya harus sempurna atau dia akan dihukum dengan cara yang lebih keras lagi. Apa yang seharusnya menjadi pelajaran tentang tanggung jawab malah berakhir dengan rasa ketakutan yang mendalam, membuat Wati semakin merasa terpinggirkan. Setiap kali ada kesalahan kecil, Wati merasa bahwa segala sesuatu akan menjadi lebih buruk. Dendam dan kemarahan Nyonya Lin terhadap kesalahan kecil itu memaksanya untuk bekerja lebih keras. Namun dengan setiap kerja keras yang ia lakukan, hati Wati semakin hancur, karena dia tahu semua usaha ini tak akan pernah cukup untuk meraih kepuasan majikannya. Keputusasaan mulai merayapi Wati. Setiap kali dia merasa tertekan, dia selalu mencari cara untuk melepaskan dirinya dari situasi yang tak berujung ini. Dia mulai menulis surat kepada agen yang merekrutnya, berharap bisa mendapatkan bantuan untuk dipindahkan ke majikan lain. Surat itu berisi keluh kesah tentang perlakuan yang diterimanya, tentang kelelahan yang terus-menerus menghancurkan fisiknya, dan tentang rindu yang tak tertahankan kepada anak-anaknya. Wati menulis dengan harapan besar bahwa mungkin ada seseorang di pihak agen yang peduli dengan nasibnya. Namun, minggu demi minggu berlalu tanpa ada jawaban dari surat-suratnya. Hatinya semakin terluka karena setiap kali dia memeriksa kotak surat atau mencari pesan dari agen, yang dia dapatkan hanyalah kekosongan. Rasa frustasi pun semakin mendalam. Setiap kali menulis surat, Wati merasa seperti memohon kepada dunia untuk mendengarkan jeritan hatinya, tetapi dunia itu tetap membisu.
Dia bertanya-tanya, apakah agen itu benar-benar peduli dengan nasibnya? Ataukah mereka hanya mengejar keuntungan dari pekerja migran seperti dirinya? Wati merasa semakin terpinggirkan, terkurung dalam situasi yang seolah tidak ada jalan keluar. Tak ada yang datang membantu, dan tak ada yang peduli pada dirinya. Hanya kesepian yang semakin menyelimuti dirinya. Setiap kali dia melirik foto anak-anaknya yang ia simpan di dompet, dia merasa lebih hancur. Mereka hanya bisa berkomunikasi melalui panggilan singkat yang semakin jarang, dan Wati tahu bahwa meskipun dia terus berjuang, semua ini tidak membawa kebahagiaan bagi mereka. Anak-anaknya tidak bisa merasakan perjuangan ini. Mereka hanya tahu bahwa ibu mereka berada jauh di luar sana, berusaha mengumpulkan uang untuk kehidupan mereka. Wati mulai meragukan dirinya sendiri. Apakah pengorbanannya ini benar-benar sebanding dengan hasil yang diinginkan? Dia merasa terperangkap dalam sebuah kontradiksi antara harapan dan kenyataan. Rasa putus asa semakin menggerogoti hatinya, tetapi dia tidak tahu harus berbuat apa lagi. Dia merasa dirinya tidak memiliki kekuatan untuk keluar dari jerat ini, dan setiap langkah yang dia ambil seolah selalu menemui tembok yang lebih tinggi. Seiring berjalannya waktu, kondisi fisik Wati semakin memburuk. Beberapa minggu terakhir, dia sering merasa pusing dan tubuhnya terasa lemas. Tetapi dia berusaha menepisnya dan melanjutkan pekerjaan tanpa mengeluh. Setiap hari, tugas-tugasnya semakin banyak dan semakin berat. Memandikan Tuan Lin yang lumpuh, mengurus rumah besar, mencuci pakaian, dan membersihkan rumah menjadi rutinitas yang tak pernah berakhir. Ditambah lagi, sedikitnya makanan yang disediakan majikannya membuat tubuhnya semakin lemah. Gaji yang diterimanya dipotong, dan jatah makannya semakin sedikit. Wati merasa tubuhnya semakin tidak mampu mengikuti semua tuntutan pekerjaan yang ada. Namun, dia tidak berani mengeluh. Jika dia berhenti atau meminta istirahat, Nyonya Lin akan memarahinya, dan dia bisa kehilangan pekerjaannya. Ketika tubuhnya mulai merasakan kelelahan yang parah, Wati memutuskan untuk tetap diam dan melanjutkan pekerjaannya, meskipun itu semakin mengganggu kesehatannya. Setiap malam, dia merasa punggungnya sakit dan sendi-sendi tubuhnya terasa kaku, tetapi dia tidak punya pilihan selain terus bekerja. Rasa sakit itu semakin bertambah setiap hari, dan Wati mulai merasa bahwa tubuhnya tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi dalam kondisi seperti ini. Namun, ketika dia mencoba mengungkapkan kelelahan atau keluhan, Nyonya Lin selalu memberi jawaban yang datar, mengatakan bahwa pekerjaan itu adalah tanggung jawabnya sebagai TKW. Wati merasa semakin diperlakukan seperti mesin yang bisa terus bekerja tanpa henti. Bahkan ketika dia merasa sangat lelah, dia tahu bahwa tidak ada ruang untuk kelemahan. Keadaan fisiknya semakin menurun, tetapi dia tetap berusaha untuk memenuhi semua tuntutan pekerjaan. Dalam hati kecilnya, Wati bertanya-tanya apakah dia akan bisa bertahan lebih lama dalam keadaan seperti ini. Meskipun begitu, dia terus berjuang dengan harapan bahwa segala jerih payahnya akan membuahkan hasil yang baik suatu hari nanti, meski dia mulai meragukan apakah itu benar-benar akan terjadi. Di tengah keputusasaan dan rasa lelah yang semakin mendalam, Wati merasa seperti hidup dalam rutinitas tanpa akhir. Namun, satu kejadian tak terduga mengubah segalanya. Suatu pagi, ketika Wati sedang merawat Tuan Lin, dia mendapati pria tua itu sedang mencoba memberikan isyarat dengan tangannya. Tuan Lin, yang biasanya diam dan tak bisa bergerak, tiba-tiba bergerak sedikit dan menatap Wati dengan tatapan yang aneh, seolah ingin menyampaikan sesuatu. Wati yang terkejut mendekat, mencoba menangkap apa yang sedang terjadi. Dengan perlahan, Tuan Lin menggerakkan tangannya untuk meraih sebuah kertas kecil yang terlipat di bawah bantalnya. Wati merasa kebingungannya semakin mendalam, tetapi dia mengambil kertas itu dengan hati-hati. Ketika membukanya, dia melihat sebuah nomor telepon tertulis di kertas itu, dengan pesan singkat dalam bahasa Mandarin yang tidak dia mengerti. Hanya beberapa kata yang jelas terlihat. Hubungi ini untuk bantuan. Wati merasa kebingungan dan terkejut, tetapi di saat yang sama, rasa harapan muncul. Untuk pertama kalinya sejak datang ke Taiwan, Wati merasa bahwa dia mungkin bisa mendapatkan jalan keluar dari situasi terpuruk ini. Meskipun dia tidak tahu siapa yang menulis pesan itu, dia tahu bahwa itu adalah kesempatan langka untuk mendapatkan bantuan yang dia butuhkan. Dengan hati berdebar,
Wati memutuskan untuk mengambil langkah besar dan menghubungi nomor tersebut di malam hari setelah Nyonya Lin dan keluarganya tidur. Meskipun dia tahu itu bisa menjadi langkah berisiko, perasaan harapan dan keinginan untuk lepas dari penderitaan membuatnya tidak bisa lagi menunggu. Wati menunggu dengan penuh kecemasan saat telepon itu berbunyi. Dengan tangan yang gemetar, dia mendengar suara seseorang di ujung telepon, berbahasa Mandarin yang pelan, namun sangat jelas dan menenangkan. "Kami akan membantu," kata suara itu. "Jangan khawatir, kami akan mengurus semuanya." Wati hampir tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Air mata yang tadi ia tahan kini mulai mengalir deras, karena suara itu seakan menjadi sinar harapan yang telah lama ia tunggu. Meskipun tidak tahu siapa yang berada di balik suara tersebut, Wati merasa ada sesuatu yang berbeda. Ada sesuatu yang memberi rasa aman, meskipun dirinya tetap berada di ujung jurang keputusasaan. Setelah berbicara sebentar, suara itu meminta Wati untuk tetap berhati-hati dan tidak memberitahu siapapun tentang percakapan ini, karena situasi di tempat kerja Wati yang berisiko. Mereka memberikan petunjuk langkah-langkah yang perlu Wati ambil, seperti menghubungi mereka kembali jika situasinya semakin buruk dan jika dia merasa terancam. Wati menyimpan nomor telepon itu dengan hati-hati, berjanji untuk tidak membocorkannya kepada siapapun. Walaupun rasa takut masih menggelayuti dirinya, ada sedikit kedamaian yang datang setelah percakapan tersebut. Seolah ada pintu kecil yang terbuka di kegelapan yang telah lama mengurungnya. Namun, Wati tahu bahwa perjuangannya belum berakhir. Dia harus sangat berhati-hati agar tidak menimbulkan kecurigaan dari majikannya. Setiap langkahnya harus dipikirkan dengan matang, karena jika Nyonya Lin mengetahui percakapan ini, Wati bisa saja dihukum lebih keras lagi. Rasa cemas kembali datang menghantui, namun kali ini, ia merasa lebih kuat. Harapan yang tiba-tiba muncul itu memberikan energi baru baginya. Setiap kali Wati merasa lelah dan putus asa, dia mengingat percakapan malam itu, dan itu memberinya alasan untuk bertahan lebih lama. Wati tahu bahwa meskipun jalan yang harus dilalui sangat berat dan penuh rintangan, kini dia tidak lagi sendirian. Ada harapan, ada seseorang di luar sana yang peduli, dan itu memberi kekuatan yang luar biasa. Namun, Wati juga menyadari bahwa harapan ini bisa saja hancur seketika jika ia salah langkah. Oleh karena itu, setiap langkah yang diambilnya kini dipenuhi dengan kehati-hatian dan perhitungan yang matang. Dengan setiap hari yang berlalu, Wati semakin mantap dengan niatnya untuk melarikan diri dari situasi ini. Dia tidak bisa terus-menerus hidup dalam ketakutan dan kesendirian. Meskipun dia tidak tahu bagaimana semua ini akan berakhir, Wati merasa bahwa jika dia tidak mencoba, maka dia akan terjebak selamanya. Percakapan yang singkat itu telah mengubah pandangannya terhadap hidupnya di Taiwan. Mungkin ini adalah titik balik yang ia butuhkan. Meskipun langkahnya masih berat, Wati tidak lagi merasa seperti seorang wanita yang terbuang dan tanpa harapan. Kini, dia merasa seperti seseorang yang memiliki kendali atas takdirnya, meskipun hanya sedikit. Percikan harapan yang baru saja muncul, memberi kekuatan untuk melawan ketidakadilan yang selama ini menimpanya. Namun, Wati juga tahu bahwa dia harus sangat hati-hati. Dia harus menunggu waktu yang tepat untuk bertindak, karena sekalipun dia bertindak ceroboh, semuanya bisa berakhir buruk. Dia harus memastikan bahwa dia bisa menghubungi pihak yang menawarkan bantuan tanpa menarik perhatian Nyonya Lin. Setiap hari, Wati semakin dekat dengan tujuan itu, meskipun rasa takut dan kecemasan terus menggerogoti pikirannya. Hanya satu hal yang ia yakini, bahwa dia tidak akan membiarkan dirinya terperangkap selamanya dalam dunia yang gelap dan penuh penderitaan ini. Akan ada saatnya, Wati akan keluar dari kegelapan itu, dan berharap bisa kembali ke rumah untuk merangkul anak-anaknya dengan kebahagiaan yang lebih baik. Hari-hari berlalu dengan lambat bagi Wati, namun ketegangan yang ia rasakan tak pernah menghilang. Setiap kali ia berinteraksi dengan Nyonya Lin dan Tuan Lin, ia merasa seperti seorang akrobat yang harus melangkah hati-hati, tidak boleh ada kesalahan. Setiap percakapan, setiap gerakannya, bahkan napasnya, semuanya terasa diawasi dengan ketat. Namun, semakin hari Wati merasa semakin kuat untuk menghadapi situasi yang sulit ini. Setiap kali dia memikirkan anak-anaknya yang menunggu di rumah, dia semakin yakin bahwa pengorbanannya harus segera berakhir.
Wati tidak bisa terus hidup dalam ketakutan dan keputusasaan. Dia merencanakan untuk keluar. Meskipun dia tahu bahwa untuk mewujudkan itu, dia harus melangkah dengan sangat hati-hati. Setiap langkah yang ia ambil harus diperhitungkan dengan cermat. Karena sekali saja dia membuat kesalahan, bisa jadi semua usahanya akan sia-sia. Dalam pikirannya, dia merancang strategi untuk melarikan diri. Namun dia juga tahu bahwa segala sesuatunya harus berjalan dengan sempurna. Wati mengingat kembali percakapan yang ia lakukan dengan seseorang dari luar yang menawarkan bantuan, dan dia bertekad untuk menghubungi orang itu pada waktu yang tepat. Pada saat yang sama, dia menyimpan nomor telepon dengan sangat hati-hati, karena jika Nyonya Lin mengetahui bahwa dia melakukan hal ini, semuanya bisa berakhir buruk. Namun, semakin lama dia merasa semakin tidak tahan dengan situasi yang mengekang hidupnya. Harapan baru ini memberikan energi yang luar biasa. Namun tetap saja, dia tahu bahwa ini adalah jalan berbahaya yang penuh dengan risiko. Meski begitu, Wati tahu bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan yang dimilikinya. Jika dia tidak melangkah sekarang, maka kemungkinan besar dia akan terperangkap selamanya dalam kehidupan yang tak ada harapan ini. Dia hanya bisa berdoa agar waktu yang tepat datang segera, dan dia bisa keluar dari tempat ini dengan selamat. Wati semakin dekat dengan keputusan besar yang akan mengubah hidupnya. Dengan segala kecemasan yang menguasai dirinya, ia merasa bahwa tak ada jalan lain selain untuk berjuang. Setiap hari dia menyusun rencana dengan lebih matang, berusaha memastikan bahwa dia tidak membuat kesalahan apapun yang bisa merusak kesempatan ini. Dia tidak tahu bagaimana situasi ini akan berakhir, tetapi satu hal yang jelas baginya, dia tidak bisa lagi membiarkan dirinya terjebak dalam kehidupan ini. Wati tahu bahwa meskipun setiap keputusan yang ia buat sangat berisiko, namun ia harus memilih untuk mengambil langkah tersebut demi masa depannya dan demi anak-anak yang selama ini menjadi sumber kekuatannya. Rencana untuk keluar dari rumah ini bukanlah hal yang mudah. Setiap malam, Wati memeriksa kembali semua langkah yang sudah dia susun dengan hati-hati. Dia memikirkan segala kemungkinan, dari mulai melarikan diri pada saat Nyonya Lin sedang keluar, hingga mencari cara untuk mendapatkan dukungan dari pihak luar. Dalam ketegangan yang terus-menerus melanda dirinya, Wati semakin sadar bahwa keberanian adalah satu-satunya kunci untuk mengubah hidupnya. Semua ketakutannya, semua rasa cemas dan ragu, mulai dia singkirkan. Keputusan ini mungkin akan mengubah banyak hal, dan ada banyak hal yang dipertaruhkan. Namun, bagi Wati, kebebasan dan kesempatan untuk memulai hidup baru jauh lebih berharga daripada rasa takut yang selama ini menghalanginya. Setiap kali ia memikirkan langkah-langkah yang perlu diambil, hatinya berdebar-debar. Bagaimana jika semuanya gagal? Bagaimana jika dia ditangkap atau diperlakukan lebih buruk? Rasa takut akan kemungkinan-kemungkinan tersebut tidak pernah benar-benar menghilang. Namun, dia tidak bisa lagi hanya berpangku tangan. Anak-anaknya, masa depan mereka, dan hidupnya sendiri adalah hal yang harus ia perjuangkan. Semangat itu kembali membara di dalam dirinya. Wati merasa bahwa inilah waktunya. Meski tidak ada jaminan, keputusan ini sudah dibuat. Ini adalah keputusan yang harus dia ambil untuk hidupnya, untuk kebebasan yang telah lama hilang, dan untuk mimpi yang selama ini terkubur dalam kesedihan. Setelah beberapa minggu mempersiapkan diri, Wati akhirnya merasa siap untuk mengambil langkah pertama menuju kebebasan. Pada suatu malam yang gelap, ketika Nyonya Lin dan Tuan Lin tertidur pulas, Wati perlahan-lahan bergerak keluar dari kamarnya dengan hati-hati. Dia sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang. Ponselnya terisi penuh dengan informasi kontak penting yang bisa dihubungi jika situasinya menjadi buruk. Dia juga membawa uang yang berhasil dia simpan sedikit demi sedikit, meskipun jumlahnya tidak banyak. Wati menatap sekeliling rumah besar yang selama ini menjadi penjara baginya, dan saat itu juga dia merasa sangat lelah dengan kehidupan ini. Meski dia tahu ini bukanlah langkah yang mudah, tapi dia merasa tidak ada pilihan lain. Dengan langkah pelan, dia mendekati pintu belakang, tempat yang sering digunakan Nyonya Lin untuk keluar masuk rumah. Wati tahu, jika ia berhasil keluar dari pintu ini, dia akan menuju kebebasan yang selama ini hanya menjadi impian. Pikirannya dipenuhi dengan berbagai kekhawatiran, namun tekadnya lebih besar dari rasa takut yang mendera. Setelah memastikan semuanya aman,
Wati membuka pintu itu perlahan, dan untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, ia merasa udara segar yang bebas menyentuh kulitnya. Itu adalah langkah pertama menuju kebebasan yang telah lama ia idam-idamkan. Namun, meski begitu, Wati tahu bahwa ini baru permulaan. Dia harus tetap waspada dan hati-hati. Dengan langkah yang mantap, ia keluar dari rumah itu dan mulai berjalan menuju tujuan yang belum ia tahu sepenuhnya. Rasa cemas tetap menghantuinya. Namun keinginan untuk keluar dari tempat ini lebih kuat daripada segala ketakutan yang ada. Saat Wati berjalan menyusuri jalanan yang sepi di malam hari, perasaan yang begitu kuat menghampirinya. Kebebasan yang ia rasakan sangat kontras dengan kehidupan yang selama ini ia jalani. Setiap langkah yang ia ambil di malam itu membuatnya merasa seperti burung yang akhirnya bebas dari sangkarnya. Tetapi di sisi lain, rasa cemas terus menyelimuti dirinya. Dunia yang tidak dikenal menunggu di depannya, dan Wati tahu bahwa ia harus benar-benar berhati-hati agar tidak menarik perhatian. Pikirannya penuh dengan berbagai kemungkinan, namun satu hal yang pasti, ia sudah membuat keputusan dan tidak bisa mundur. Wati tidak bisa menahan rasa takutnya, tetapi dia merasa bahwa melangkah maju adalah satu-satunya pilihan yang ada. Dunia yang begitu asing di luar sana ternyata bukanlah hal yang menakutkan baginya, karena setidaknya ia tidak lagi terjebak dalam penjara yang selama ini menghalangi kebebasannya. Selama ini, ia merasa terasing, tetapi kali ini, ia merasa ada harapan untuk kehidupan yang lebih baik. Ketika Wati berjalan lebih jauh, dia melihat gedung-gedung tinggi dan kendaraan yang bergerak cepat. Sebuah gambaran dari dunia yang berbeda jauh dengan kehidupannya yang selama ini terbatas. Namun, Wati tetap berjalan, karena dalam hatinya, ia tahu bahwa ini adalah langkah yang harus diambil untuk meraih kebebasan yang sudah lama ia dambakan. Setelah beberapa waktu berjalan, Wati menemukan tempat yang cukup aman untuk berhenti sejenak dan menenangkan diri. Ini adalah waktu yang tepat untuk menghubungi nomor yang dia simpan sebelumnya. Nomor yang memberinya harapan. Dengan tangan gemetar, Wati menekan tombol telepon, memanggil orang yang telah memberinya keberanian. Saat telepon terhubung, suara yang menenangkan itu kembali terdengar. "Apakah kamu baik-baik saja?" tanya suara itu. Wati mengangguk meskipun ia tahu orang itu tidak bisa melihatnya. "Saya sudah keluar," jawabnya dengan suara yang bergetar. Ada sedikit ketegangan dalam suaranya, namun juga rasa lega yang mendalam. "Saya akan menjemputmu, bersabarlah," kata suara itu lagi, dan Wati merasa sedikit lebih tenang. Meskipun dunia masih terasa asing dan menakutkan, Wati merasa lebih kuat karena sekarang dia tidak lagi sendirian. Bantuan sudah datang, dan langkahnya menuju kebebasan semakin nyata. Setelah percakapan singkat yang mengonfirmasi bahwa bantuan sudah berada di jalur yang tepat, Wati merasa sebuah beban besar terangkat dari pundaknya. Meskipun masih banyak yang harus dihadapi, harapan yang selama ini terpendam kini kembali menyala. Wati tahu bahwa perjalanan panjang ini belum selesai. Namun ada cahaya di ujung terowongan yang sebelumnya tampak gelap gulita. Di tengah ketegangan, ia mulai merasakan kelegaan, walau tubuhnya masih dipenuhi ketakutan yang mencekam. Beberapa kali dia menoleh ke belakang, waspada dengan setiap suara yang mungkin datang, karena ia tahu jika Nyonya Lin atau siapapun menyadari bahwa dia sudah pergi, akibatnya akan sangat berat. Tapi, saat itu Wati merasa bahwa dia sudah tidak punya pilihan lain selain terus maju. Setiap langkah yang ia ambil adalah simbol dari kebebasannya, dari semua penderitaan yang telah ia alami, dan dari semua impian yang selama ini terkubur. Di tengah keramaian kota yang asing baginya, Wati merasa semakin yakin bahwa dirinya sudah berada di jalur yang benar. Ponselnya bergetar lagi. Suara dari pihak yang menolongnya terdengar lebih jelas dan tenang kali ini. Mereka mengatakan bahwa mereka akan segera menemuinya. Wati berusaha menahan perasaan campur aduk yang muncul dalam dirinya. Namun di balik setiap rasa takut, ada rasa syukur yang mendalam. Tak lama kemudian, Wati bertemu dengan seseorang yang siap membantunya melanjutkan perjalanan. Kabar baik ini menghapuskan sebagian besar keraguannya. Hatinya mulai dipenuhi rasa lega yang tulus. Wati tahu bahwa dalam waktu yang singkat, dia akan berada di tempat yang jauh lebih aman. Namun, perjalanan Wati ke tempat yang lebih aman ternyata tidak mudah.
Setiap langkah yang diambilnya masih penuh dengan kecemasan. Meskipun ia bersama orang-orang yang membantunya, ketakutan akan kemungkinan ditemukan oleh majikannya tetap menggerogoti pikirannya. Pikirannya tidak pernah tenang. Setiap sudut yang ia lewati, setiap orang yang berpapasan, dan bahkan setiap kendaraan yang melintas, semuanya membuatnya waspada. Di tengah perjalanan yang berat ini, Wati bertanya pada dirinya sendiri, apakah dia benar-benar akan aman? Apa yang akan terjadi jika semuanya gagal? Tetapi dia tidak bisa mundur. Wati tahu, meskipun penuh ketegangan, bahwa jika dia berhenti sekarang, mungkin dia akan kembali ke titik awal, ke kehidupan yang penuh penderitaan dan ketidakadilan. Dia sudah terlalu lama berada di dalam kegelapan itu, dan dia tidak ingin kembali ke sana lagi. Perlahan, perjalanan itu semakin mendekatkan dirinya pada tempat yang lebih aman. Namun jalan menuju kebebasan selalu terasa berat. Setiap kali Wati merasa hampir menyerah, dia mengingat wajah anak-anaknya yang menunggu di rumah, dan itu memberikan kekuatan untuk terus melangkah. Tidak peduli seberapa berat perjalanan ini, Wati bertekad untuk melangkah ke depan, karena itu adalah satu-satunya cara untuk meraih kebebasan yang telah lama ia impikan. Setiap perjuangannya, setiap langkahnya, dan setiap pengorbanan yang ia buat, adalah untuk masa depan yang lebih baik bagi dirinya dan anak-anaknya. Ketakutan dan kecemasan yang hadir tetap ada, tetapi tekad untuk keluar dari kegelapan itu lebih kuat daripada rasa takut yang terus menggerogoti hatinya. Akhirnya, setelah berjam-jam dalam perjalanan yang penuh ketegangan, Wati tiba di tempat yang aman. Ia bertemu dengan orang yang telah menjanjikan bantuan dan merasa sebuah beban besar terlepas dari dirinya. Tempat itu terasa seperti oasis setelah perjalanan panjang yang penuh dengan ketakutan dan kecemasan. Wati bisa merasakan udara yang lebih segar, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa sedikit lebih tenang. Namun, meskipun semuanya terasa aman, ia tidak bisa begitu saja melupakan apa yang telah terjadi. Setiap saatnya di rumah majikan, setiap penyiksaan yang ia alami, setiap hari yang penuh ketidakpastian, itu semua masih terpatri kuat dalam ingatannya. Wati tahu bahwa perjalanan menuju kebebasan mungkin sudah berakhir, tetapi penyembuhan dan pemulihan dari trauma yang ia alami akan memakan waktu lebih lama. Di tempat yang aman itu, Wati diberikan kesempatan untuk beristirahat, menyembuhkan diri, dan mulai merencanakan masa depannya. Meski begitu, Wati tahu bahwa dirinya tidak boleh lupa akan perjuangan yang telah dilaluinya. Dia harus tetap kuat untuk menghadapi apapun yang datang ke depannya. Meski ada rasa lega, ada juga perasaan yang sangat mendalam tentang apa yang telah ia tinggalkan di belakangnya. Namun, Wati berjanji pada dirinya sendiri bahwa apa yang telah dia alami tidak akan sia-sia. Ini adalah langkah pertama menuju kebebasan, dan meskipun perjalanannya belum sepenuhnya selesai, Wati merasa bahwa hidup baru yang penuh harapan sedang menantinya di depan. Wati merenung sejenak di tempat aman itu, memikirkan segala yang telah ia lalui. Terkadang, ia merasa seolah masih ada jejak dari masa lalu yang sulit dihapuskan begitu saja. Pengalaman buruk yang menimpa dirinya selama bekerja sebagai TKW di Taiwan, perlakuan tidak manusiawi yang ia terima, dan rasa sakit yang terkadang terasa seolah tak berujung, semua itu masih membekas dalam pikirannya. Namun, saat dia melihat anak-anaknya melalui video call, rasa rindu dan cinta yang begitu besar membuatnya merasa lebih kuat. Wati tahu, perjalanannya belum selesai. Ini hanyalah langkah pertama menuju kehidupan yang lebih baik, lebih bebas, dan penuh harapan. Kini, Wati mulai merencanakan masa depannya. Tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk masa depan anak-anaknya yang selama ini menunggu kehadirannya di rumah. Wati bercita-cita untuk membangun hidup yang lebih stabil, jauh dari ketidakpastian yang ia alami selama bertahun-tahun. Ia ingin memberi mereka pendidikan yang lebih baik, hidup yang lebih bahagia, dan yang terpenting, rasa aman yang selama ini tidak pernah mereka rasakan. Seiring berjalannya waktu, Wati mulai merasa sedikit lebih tenang, meskipun bayang-bayang masa lalu masih terkadang menghantuinya. Kini, Wati berada di tempat yang lebih aman, dan meskipun proses pemulihan memakan waktu, dia yakin bahwa hidup yang lebih baik sudah menantinya di depan. Kini, ia kembali fokus pada masa depan yang bisa ia bangun bersama anak-anaknya. Wati tahu, meskipun perjalanan ini sulit,
namun dia tidak akan pernah menyerah lagi. Jika kamu merasa terinspirasi oleh kisah ini atau ingin berbagi pendapatmu, tuliskan di kolom komentar. Kami ingin mendengar perjalanan, pandangan kalian dan saya ucapkan terima kasih.